Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya akan mengajak hari ini untuk saudara saat teduh lagi. Yuk kita saat teduh lagi sambil kita merenungkan segala perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan selalu menyatakan keajaiban-keajaibannya dalam hidup kita. Hanya saja seringkali banyak orang yang terlalu ingat pada masalahnya dan tidak dapat memandang keajaiban-keajaiban Tuhan. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang selalu menyadari keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa bernafas. Hari ini kita masih sehat. Hari ini kita masih bisa saat teduh. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersama datang kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, amin Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, untuk selamanya. Selamanya kami mau menyembahmu. Selamanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan lewat segenap hidup kami, segenap hati kami. Dengan apa kami balas kebaikanmu Tuhan? Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, membaca firman-Mu. Urapi kami, urapi lidah bibir hamba-Mu yang membaca maupun akan menyampaikan renungan. Biarlah lewat itu semua Engkau memberikan rema-rema yang menjadi berkat bagi hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada kitab Roma pasal yang ketiga hari ini ya. Puji Tuhan. Kitab Roma pasal yang ketiga, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Saudara perhatikan dari Alkitab Saudara. Saya tahu mungkin agak sukar dipahami ya kadang-kadang karena kitab Roma ini adalah kitab pengajaran. Banyak sekali isinya pengajaran-pengajaran tentang iman, keselamatan dan lain-lain. Saya coba akan menjelaskan sedikit nantinya untuk saudara ya. Semoga boleh jadi berkat. Kita akan lihat Roma pasal 3, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, yaitu mereka semua, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapa, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Puji Tuhan. Mungkin saudara bingung ya ketika membaca ayat-ayat ini. Intinya begini. Jadi Rasul Paulus ini sedang mengemukakan oleh ilham roh. Ya, oleh ilham roh dia mengemukakan sesuatu pendapat, kebenaran di mana akan melawan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Di mana gini, orang-orang Yahudi itu percaya bahwa mereka akan selamat. Mereka bisa selamat bila mereka melakukan hukum Taurat. Nah, tadi kita baca ya. Orang Yahudi memiliki keyakinan sekali lagi bahwa mereka bisa selamat, artinya masuk surga, bila mereka melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Kitab para nabi, hukum Taurat itu tertuang di dalam perjanjian lama, kitab kita. Ya. Nah, mereka percaya bila mereka melakukan hukum Taurat, mereka akan selamat. Dan Paulus tidak menyangkal hal itu. Ya. Memang kalau mereka lakukan, mereka bisa selamat, tetapi masalahnya ternyata mereka bukannya selamat, tetapi justru binasa. Ya, mereka bukannya selamat, tetapi justru binasa. Karena apa? Karena mereka lupa dan mereka tidak sadar bahwa ternyata tidak ada seorang pun dari antara mereka yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Perhatikan sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Mereka mungkin bisa melakukan peraturan yang berhubungan dengan ibadah dengan sempurna, yang berhubungan dengan liturgi dengan sempurna. Contohnya kalau datang kebaktian harus bawa sapi begitu ya. Itu bisa mereka lakukan dengan baik. Tetapi hukum Taurat bukan hanya bicara itu. Ya. Di dalam hukum Taurat ada banyak juga tentang mengasihi sesama, tidak mencuri, tidak membunuh dan lain-lain. Kenyataannya hal-hal itu tidak dapat mereka kerjakan. Mereka masih terbutakan oleh uang. Mereka masih berbuat jahat terhadap sesamanya. Bahkan orang-orang Farisi di dalam Alkitab kita lihat mereka menelan rumah janda-janda, artinya mengambil rumah janda-janda. Jadi di hadapan orang tampak baik tetapi di belakang sangat jahat sekali. Secara ibadah, liturgi mereka bisa lakukan dengan sempurna. Mungkin pakai jubah yang baik, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Tetapi mereka tidak bisa melakukan yang itu tadi. Dan itu artinya mereka tidak sempurna melakukan hukum Taurat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya bila tidak bisa melakukan dengan sempurna hukum Taurat adalah masuk ke dalam neraka. Tidak masuk surga. Ya. Seringkali kita juga sebagai orang manusia ya banyak kali berkata, saya tidak perlu Yesus, yang penting hidup saya berbuat baik. Hei, pertanyaannya begini. Apakah saudara sudah benar-benar baik? Sempurna. Seperti yang Tuhan mau?
Apakah saudara yakin kebaikanmu cukup untuk membayar harga keselamatanmu? Jangan bandingkan dengan si A, si B, si C. Oh, saya lebih baik dari orang ini, saya lebih baik dari orang itu. No, kita nggak bisa bandingkan seperti itu. Bandingannya kalau mau masuk surga adalah ya Tuhan, ya, nilai yang Tuhan tetapkan. Saudara mau bandingkan dengan orang lain siapapun yang lebih buruk, tetap kalau misalnya begini, ya, satu ketika saudara ada ujian kenaikan kelas, ya. Saudara termasuk orang yang tidak naik kelas, saudara tidak terima, bilang sama gurunya, saudara tidak naik kelas karena nilai saudara tidak cukup untuk naik kelas. Saudara marah-marah. Nggak bisa, saya baik ini, saya sudah baik, saya lebih baik dari mungkin yang waktu itu nggak naik, ada 5 orang anggap aja. Saya lebih baik dari 4 orang yang lain ini loh. Kok saya nggak naik? Ya, kamu lebih baik daripada 4 orang ini, tetapi tetap nggak cukup untuk bisa naik kelas. Nah, kira-kira gitu. Nilaimu tetap buruk, nilaimu tetap kurang. Nah, itulah kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Karena itulah Alkitab tadi lewat menunjukkan betapa sukarnya selamat kalau mau pakai perbuatan baik, kalau hukum Taurat menunjukkan pada kita tentang pentingnya keselamatan oleh iman dalam Yesus. Nah, itu dia. Karena itu kau perlu Yesus. Kau perlu keselamatan dalam nama Yesus, yang mana keselamatan itu bukan didasarkan perbuatan baikmu, tetapi didasarkan kasih karunia Allah di dalam hidupmu. Karena imanmu kepada Dia. Ketika engkau percaya Yesus, engkau diselamatkan dan mendapatkan hidup yang baru. Nah, ini juga jangan lupa ya. Jadi keselamatan dan hidup baru itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi pada waktu saudara percaya Yesus, pada saat yang sama saudara menerima kehidupan yang baru. Kehidupan di mana hidupmu sudah berubah, kau diubahkan oleh Tuhan, kau jadi ingin hidup untuk kehendak Allah. Engkau bukan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Kau berbuat baik, engkau melakukan kehendak Allah. Karena ada dorongan yang kuat dari dalam hati saudara untuk melakukan itu. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena engkau percaya Yesus dan engkau menerima kehidupan yang baru. Engkau ingin menyenangkan hatinya. Itu terjadi. Ya, jadi gak bisa kita katakan, wah kalau orang percaya Yesus lalu hidupnya tambah buruk gimana? Wah, itu aneh sih sebetulnya ya. Itu perlu kajian yang lebih mendalam. Tetapi yang jelas ketika saudara percaya Yesus, saudara menerima kehidupan yang baru juga. Engkau bukan lagi berbuat baik supaya saya nabung keselamatan. No. Saudara berbuat baik karena saudara memang ingin melakukan apa yang baik, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena kau percaya Yesus. Dan keselamatanmu bukan didasarkan pada perbuatan baikmu itu. Keselamatanmu semata-mata didasarkan kasih karunia karena imanmu. Sekali lagi, kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi untuk membalas cinta kasihnya dalam hidup kita. Karena dorongan yang begitu kuat, yang meluap-luap itu terjadi di dalam diri kita. Ketika kita percaya Yesus, kita diubahkan. Hidup baru itu membawa kita benar-benar baru. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan lagi hidup lama yang di dalam dosa. Hidup yang baru bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semoga ini memberkati saudara. Semoga ini cukup untuk membantu saudara memahami apa yang diajarkan oleh Kitab Roma pasal yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Engkau menebus kami. Karena kebaikan-Mu semata-mata. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat hati yang baru dan roh yang baru yang Kau berikan pada kami. Yang membuat kami selalu ingin hidup menyenangkan hati-Mu. Kalau mungkin hal itu sudah mulai luntur Tuhan. Karena kami terombang-ambing oleh dunia. Kiranya Kau baharui roh kami kembali Tuhan. Iman kami kembali Kau kuatkan sehingga dorongan hidup yang baru itu kembali berkobar-kobar dalam jiwa kami.
untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita akan berdoa sama-sama untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, yang saudara kenal, saya kenal ya. Siapapun itu kita doakan. Kita sebutkan nama-nama mereka. 3 nama aja cukup mungkin ya. Kita doakan terus sampai Tuhan tolong buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, kuatkan mereka. Dan Tuhan, kalau boleh lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Kiranya Kau turunkan berkat-Mu atas Indonesia, bahkan hujan pertobatan Kau curahkan atas Indonesia, agar banyak jiwa boleh percaya dan menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya tolong bangsa kami agar tidak hancur oleh tekanan-tekanan kesehatan, perekonomian dan lain-lain. Tetapi biarlah Tuhan akan tolong bangsa kami boleh terus bersatu. Dan sekali lagi, banyak di antara mereka yang boleh percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya oleh kasih karunia-Mu, Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi untuk berkarya dengan lebih efektif untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Kiranya Tuhan akan memberkati hidup nikah mereka, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Di waktu-waktu hidup yang sukar ini, kami berdoa yang pertama, jangan biarkan satu orang pun di antara mereka yang terhilang. Biarlah mereka dan keluarga mereka oleh kasih karunia-Mu terpelihara imannya hingga akhir hidupnya Tuhan. Maka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati jemaat-jemaat-Mu dengan berkat rohani dan jasmani yang daripada-Mu. Berkati pergaulan komunitas mereka, jauhkan dari pergaulan komunitas yang buruk. Anak-anak mereka Tuhan jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pertolongan-Mu agar mereka sekeluarga, jemaat-jemaat-Mu ini beserta keluarga mereka senantiasa dibawa sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit, baik yang mengikuti saat teduh ini, baik yang didoakan oleh sahabat-sahabat saat teduh kami, siapapun yang hari ini dalam kondisi sakit Tuhan, kami sangat percaya kuasa jamahan-Mu sanggup menjamah, menolong dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit ini di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menjamah, menolong, menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat setiap kami yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami, ampuni kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat ya Tuhan. Dan kami juga mohon belas kasihan-Mu, jadikan kami selalu pemenang,
bahkan lebih daripada pemenang menghadapi segala masalah-masalah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menjamah, menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sekarang saya akan persilahkan kita sekalian berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya, kita akan lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dalam segala hal, Tuhan memakai kami dan menjadikan kami berkat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.